Rovinus terkait dengan bagaimana permasalahan ini benar-benar karut-marut gitu, sebagai salah satu deklarator apa yang bisa Anda sarankan untuk kemudian menanggulangi mafia tanah di Indonesia? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita melihat, saya dulu di Komisi 2, Pak. Pak Wamen, saya kecewa dengan statement Bapak. Negara Republik Indonesia tanahnya tidak pernah bertambah, Pak. Anggaran yang diberikan oleh Komisi 2 kepada Dirjen Sengketa naik terus. Saya khawatir Komisi 2 juga ikut serta ini, membuat sengketa ini berlarut-larut. Anggaran yang mereka rilis naik terus. Dan laporan yang masuk ke Komisi 2 naik terus. Jadi saya tidak tahu buat apa itu anggaran itu. Itu yang pertama. Nanti silakan Komisi 2 merenungkan statement saya ini. Kemudian apa yang terjadi di BPN pada saat saya bicara dengan Pak Menteri dulu. Sampai hari ini tidak ada namanya land register di BPN. Sampai hari ini Pak Wamen. Jadi kalau Bapak bilang dari dulu, memang ini dipelihara. Dipelihara ini Pak. Jadi kita berangkat dulu tadi dari Pak Rio, dari Pak Wamen, dari Pak Junimat, ya kan. Ini sengketa, sebenarnya tidak ada sengketa. Yang ada manipulasi yang dilakukan, kalau saya bilang bukan oknum, lembaga. Satu kasus di Kerawang, pemiliknya dulu adalah veteran. Tiba-tiba menteri naik, chopper, besok selesai. Bagi dua. Siapa pemiliknya? AS, pengusaha besar di negeri ini. Jadi kalau Bapak tanya sebenarnya masalah carut marutnya ini, tadi udah dijelaskan mulai dari lurah terus. Nah konyolnya di BPN ini saya tidak tahu apakah mereka ini masih punya moral, saya tidak tahu. Ini penyakit di BPN sudah dari dulu Pak. Bayangkan saja ada satu transaksi jual beli sah dan dimenangkan di pengadilan di mana anak ini masih berusia 5 tahun. Itu terjadi. Jadi kalau kita lihat ini, Pak Wamen saya hanya minta, buatlah yang namanya land register seluruh Indonesia. Sederhana, pakai drone Pak. Bapak nggak usah bayar-bayar itu tukang jujur ukur itu, toh Bapak korupsi juga nanti. Lama-lama di situ. Karena setiap juru ukur kan dari luar Pak, di outsource. Kickbacknya mungkin ada, saya nggak tahu. Jadi kalau sengketa yang banyak, di pengadilan tadi Pak Ardio sudah bilang, menang dari mulai awal sampai akhir. Pelakunya siapa? Saya bisa sebut, gubernur, bupati, wali kota, Kakanwil BPN, kepala dinas BPN, dan seterusnya. Saya pertanggungjawabkan ini. Jadi tidak habis-habis Pak. Jadi kalau dikatakan saya lapor polisi, makanya ada di gimmicknya itu. Saya khawatir Pak Jokowi ini nggak ngerti. Jadi political will terhadap masalah agraria, kan Pak Jokowi nggak ngerti. Masa saya nggak ngejidat mau menghapus HGU, bagaimana ceritanya Pak? Nggak ada ceritanya itu, lewat Kepres, nggak ada itu, cabut-cabut nggak bisa. Karena sertifikat itu adalah hak yang sempurna. Jadi nggak bisa itu. Tolong nanti Pak Wamen ceritakan kepada menteri dan kepada presiden, tak seenak jidat membatalkan namanya HGU. Karena nanti ditunkan lagi Pak, karena itu besiking.
Nah, jadi kalau kita katakan carut marut, saya kasih contoh. Ada Satgas Mafia, berarti Jokowi tahu ada mafia. Pelakunya, ya dia juga. Saya kasih contoh. Yang laporan ke Forum Indonesia Adil ini seabrek, Pak. Masalah tanah. Pada saat kita lihat salah satu contoh, kita ambil satu contohnya, yang disebut Pak Jurnimat itu benar. Jadi giriknya itu palsu, Pak. Ada lagi Pak Wamen, satu kasus. Orang ini sudah 3 kali ditersangkakan dan pernah ditahan. Yang telepon jenderal. Seorang menteri. Inisialnya W. Lepas orang ini. Tapi di pengadilan akhirnya dihukum sekian bulan. Dan hari ini dia membuat lagi surat palsu terhadap Girik yang ada. Hari ini. Konyolnya persoalan ini 3 kali di SP3 di Polda dan 3 kali juga naik lagi. Jadi coba kita telisik siapa sih sebenarnya mafia yang dimaksud ini? Apakah hanya di BPN? Apakah hanya di polisi? Bahkan di kejaksaan. Kenapa saya bilang di kejaksaan? Saya tahu ada kasus di Bali. Menteri sengaja meminta pandangan hukum kepada Jamdatun sebagai pengacara negara untuk menjustifikasi bahwa ini adalah tanah negara. Padahal tanah ini adalah tanah adat. Di mana waktu itu dilelang untuk membuat diklat. Hari Sabtu masuk, hari Senin keluar sertifikatnya, Pak. Jadi kalau saya katakan menteri mafia, mafia. Kakanwilnya mafia. Jadi saya tidak habis pikir, berulang-ulang saya katakan tadi, saya tidak ingin sebenarnya mempunyai maksud yang buruk kepada Komisi 2, tapi Komisi 2 pun memang tidak mampu. Tidak mampu, Pak. Boleh teriak-teriak Pak Junimat dari Komisi 2. Pertanyaan saya sederhana. Berapa anggaran Dirjen Sengketa yang Bapak tanda tangan? Sementara berapa kasus yang selesaikan oleh Dirjen Sengketa? Saya pastikan tidak ada. Tapi anggaran terus naik. Kenapa? Mari kita renungkan, mari kita jawab. Jadi Pak, ini sudah berbelit. Jadi saya khawatir, mudah-mudahan Pak Jokowi bukan hanya gimmick tadi itu, jangan ada yang backing. Saya khawatir, jangan-jangan beliau juga yang jadi backing. Saya khawatir itu. Hanya sekedar gimmick. Kenapa saya katakan begitu? Saya tahu persis bagaimana sekarang struktur di BPN itu saya ngerti. Jadi kalau kita dulu challenge untuk ini, coba nanti Bapak di Komisi 2. Berapa hasil RDP yang tidak dieksekusi oleh menteri pada zaman kita dulu? Saya pernah di beberapa komisi. Nah jadi kalau ditanya saya sebenarnya inti persoalan ini Pak Wamen adalah tidak adanya land register di Indonesia. Nah saya dulu dengan Ibu Elsa Sharif pernah men-challenge agar dibuat pengadilan tanah. Saya di Komisi 2 waktu itu, saya challenge termasuk. Saya studi komparatif dengan di London. Di London itu Pak, kalau ada sengketa tanah, 2 jam selesai Pak. Dengan mekanisme yang mereka buat. Kenapa? Land registernya jelas. Jadi kalau Pak Wamen tadi mengatakan ini kesana kemari, saya pikir kalau saya mundur jadi Wamen Pak.
akan mundur saya jadi menteri. Jadi harapan kita ini sebenarnya bukan hanya sekedar kita berbicara lagi, semua udah keras. Tapi apakah hanya sampai di dalam ruangan ini saja atau bagaimana gitu? Saya jadi ragu. Pak Wamen ini tidak punya gregetan bahwa masyarakat ini sudah teraniaya sedemikian rupa gitu loh. Kok nggak ada sense of crisisnya gitu? Apa sih yang diperoleh? Kalau hanya sekedar memiliki tanah, Pak, aduh nggak susah. Nah itu yang saya ingin, saya akan tutup. Statement saya adalah, semua yang namanya pejabat di negeri ini, persoalannya adalah moral. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Pak Rufinus, terima kasih.